Apa yang terjadi ketika seorang pembunuh berantai yang kejam dilindungi oleh kekuatan politik tertinggi? Dalam film VIP 2017, kita akan menyaksikan perburuan epik yang melibatkan agen dari Korea Selatan, Korea Utara, dan Interpol. Siapakah yang akan menang dalam permainan mematikan ini? Siapkan diri Anda untuk terjun ke dalam dunia penuh intrik dan ketegangan. Sehingga tanpa lobang ababaung, babi bu cerat-cerat. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Berlatar di Korea Selatan, film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang baru pulang sekolah dan sedang menikmati bunga bermekaran di sepanjang jalan. Yang di saat bersamaan, seorang pria bernama Gwang Il sedang melintas bersama teman-temannya. Yang alhasil, gadis tersebut pun diculik saat itu juga. Gwang Il sendiri dikenal sebagai seorang psikopat yang telah melancarkan aksinya di berbagai negara, yang karena statusnya sebagai anak jenderal di Korea Utara, sehingga negara pun turun tangan untuk menutupi semua kejahatannya. Namun seorang perwira polisi Korea Utara bernama Dae-bum sangat menentang tindakan tersebut karena dinilai dapat menyebabkan banyak orang tak berdosa akan meninggal sia-sia. Terlebih lagi aksi tersebut dilakukan hanya untuk bersenang-senang, sehingga Dae-bum bertekad untuk menghentikan aksi tak masuk akal psikopat tersebut sebelum menimbulkan lebih banyak korban. Yang hal itu ia buktikan dengan menghajar setiap bawahannya yang tidak becus dalam bekerja. Setelah melihat laporan penyelidikan yang dibawa Dae-bum, bukannya menangkap dan mengadili pelakunya, komandan polisi justru menghalangi Dae-bum dan memintanya untuk menghentikan penyelidikan, di mana Dae-bum yang sudah memberikan bukti valid dan ngotot untuk mengusut kasusnya justru diberi perintah untuk pindah ke divisi lain dan melupakan kasusnya, sehingga Dae-bum pun memilih untuk menanggalkan seragamnya demi untuk melepaskan diri dari lembaga korup yang melindungi anak seorang jenderal. 신분증하고 총 반납하고 나가시. Di sisi lain, si gadis korban penculikan di awal mendapatkan siksaan dari ketiga teman Gwang Il, sementara ia sendiri menyaksikan adegan tersebut layaknya tontonan favoritnya, yang setelah puas dan terhibur, Gwang Il menghabisi gadis tersebut tanpa mengeluarkan ekspresi sedikit pun. Tak lama, pihak kepolisian Korea Selatan pun menemukan jasad si gadis yang diketahui sebagai warga setempat di sana. Yang di situ kita juga diperlihatkan pada seorang polisi bernama Yido yang sudah menyelidiki kasus ini sejak lama, di mana Gwang Il rupanya sudah lama menetap di Korea Selatan yang aksinya sudah menelan banyak korban. Yang dengan kata lain, psikopat ini berkunjung ke berbagai negara untuk bersenang-senang dengan cara melakukan pembunuhan, di mana hal ini tentu saja membuat warga Korea Selatan merasa was-was karena pihak berwajib belum bisa menangkap pelakunya. Untuk itu, Komandan Polisi Korea Selatan menunjuk Yido untuk mengambil alih kasus tersebut karena penanggung jawab kasus sebelumnya sudah angkat tangan dan bahkan memilih COD dengan malaikat maut, sehingga Komandan Polisi memilih Yido meskipun ia masih diskors karena terlalu brutal saat menjalankan tugasnya sebagai polisi. 애들 잘 단돌이 해가지고 이걸로는 해결하지. 그럼 너 이번 징계로 기소난 건 네 인사 기록. 뭐 어떻게든 해결만 하면 되는 겁니까? 거칠게 몰아치면 나중에 후유증 심해. 무조건 해결만 해와.
Singkat cerita, Yido pun membentuk tim investigasi dan mulai menyelidiki kasus tersebut, di mana salah satu bawahannya melaporkan bahwa tim forensik telah menemukan DNA pelaku di tubuh korban. Sehingga tanpa pikir panjang, Yido menemui dokter forensik yang menduga kalau pelaku sengaja menaruh bukti DNA untuk mempermainkan para polisi, karena DNA yang ditemukan adalah DNA milik orang asing. 피해자랑 DNA 안 맞네. 씨발 새끼가 범인이라고. Berbekal petunjuk dari forensik, Yido segera memberikan perintah pada bawahannya untuk mencari orang yang cocok dengan DNA tersebut. Namun karena bawahannya protes dengan mengatakan kalau DNA yang ditemukan merupakan rekayasa dari si pelaku, sehingga Yido yang mendengar hal itu pun langsung mengajar anak buahnya karena tidak menuruti perintah. 그 새끼들이 누군지 내가 꼭 알아야 돼? 응? 협조 안 해주니까 범인 안 잡을래? 알았냐고 이 새끼들아. 예, 알겠습니다. Yido pun memberitahu semua bawahannya bahwa ia tak segan memecat mereka jika berani menentang perintahnya. Terlebih lagi jika tidak becus dalam menyelidiki kasus ini. Karena bagaimanapun juga, kasus yang sedang diselidiki menyangkut nyawa dari banyak orang tak bersalah. Untuk itu, ia berharap agar para bawahannya bekerja serius selama penyelidikan ini. 뭐가지 팔찌 채우는 거 딱 그거 하나만 생각하라고. 알았냐고. Tak hanya pihak kepolisian, pihak intelijen pun diam-diam mengawasi kasus Guang Il, di mana mereka rupanya sudah mengetahui bahwa Guang Il lah dalang dari kasus tersebut. Namun karena menyangkut keamanan sebuah negara dan menghindari perang dengan Korea Utara, maka Jae-hyuk ditugaskan untuk menutupi kasus tersebut. Ditambah lagi informasi dari CIA yang mengatakan bahwa Guang Il memegang rahasia keuangan berbagai negara yang tidak boleh bocor ke publik, sehingga pihak intelijen berusaha menutupi kasus tersebut dengan memutarbalikkan fakta agar Guang Il terbebas dari jerat hukum. 가뜩이나 라인 잘못 타서 끈 다이빙하는 거야 그냥. Jae-hyuk pun mulai bergerak dengan menugaskan bawahannya untuk mengamankan tempat persembunyian Guang Il. Namun sayangnya Yido bergerak lebih cepat berkat informasi dari seorang jaksa yang mengetahui lokasi tersebut. Sehingga Jae-hyuk yang baru saja tiba di lokasi itu mendapati penjagaan ketat dari kepolisian. Saat Jae-hyuk menemui Guang Il, ia terlihat sangat tenang, bahkan sedikit pun tidak tersirat kekhawatiran di wajahnya. Yang ketika Jae-hyuk hendak menangkapnya, tiba-tiba Yido datang dan mencegah Jae-hyuk untuk membawa Guang Il. Sempat terjadi ketegangan, namun setelah Yido menunjukkan surat perintah penangkapan, Jae-hyuk pun terpaksa mengalah dan membiarkan Guang Il dibawa polisi. 뭐 어쨌든 우리가 먼저 체포했으니 에이, 왜 이러실 거야? 영장이거든. 체포 영장. 야, 못 들어냐? 그럼 데려가자. Untuk itu, Jae-hyuk pun melapor pada atasannya dan mengatakan bahwa polisi sudah bergerak jauh dari dugaannya, sehingga dia berencana untuk menghambat proses investigasi dan meminta bawahannya menangkap kaki tangan Guang Il. 김광일한테 변호사 붙이고 뭘로든 최대한. 김광일이 밑에 다른 애도 어떻게 됐어? 보이지가 않습니다. 둘 다? 병신 새끼들 진짜 씨. 어떻게든 찾아와. 안 되면 씨발 죽여서라도 데리고 와. 빨리 타. Di kantor polisi, Yido menginterogasi Guang Il yang didampingi pengacaranya, di mana Guang Il terlihat tenang karena semua alibi sudah dipersiapkan, sehingga bukti yang dimiliki pihak kepolisian dapat dengan mudah terbantahkan. Namun meskipun begitu, Yido tidak akan pernah menyerah dan akan terus mencari bukti lain untuk menyebloskannya ke penjara. 영장 오늘 받았어요. 42시간 남았거든. 아무튼 반가웠고 또 봅시다. 아, 그러고 실실 쪼개 수 있을 때 시컷 내 씨발 새끼. Selesai interogasi, Yido mengerahkan bawahannya untuk mencari bukti lain serta menangkap ketiga teman Guang Il yang menjadi kaki tangan sekaligus terlibat dalam pembunuhan. Yang tanpa Jae-hyuk dan Yido sadari, teman-teman Guang Il telah ditangkap oleh pria misterius yang menyiksa mereka hingga tewas mengenaskan.
Beralih ke kantor polisi di mana kita akan melihat seorang intel yang melakukan penyamaran menjadi seorang kurir makanan, di mana ia ditugaskan Jae-hyuk untuk menyadap kantor tersebut dan mengawasi gerak-gerik Yi-do. Selama 24 jam, Yi-do dan timnya sibuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar persembunyian Gwang Il, sehingga mereka tidak menyadari bahwa kurir makanan yang mengantarkan makanan mereka adalah seorang penyusup yang mengawasi kegiatan mereka. 팀장님, 여기 찾은 것 같습니다. 여기요! 여기도 있습니다. Singkat cerita, usaha mereka pun akhirnya membuahkan hasil, di mana salah satu bawahan Yi-do menemukan sebuah petunjuk di salah satu rekaman CCTV, yang dari semua petunjuk yang ditemukan, Yi-do akhirnya mampu membantah semua alibi dan membuktikan bahwa Gwang Il berada di tempat kejadian pembunuhan. 야, 빠를까? 알리바이? 데 있었다고 한 시간에 넌 여기, 응? 뭐 따로 할 말 있냐? Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan satu-satunya teman Gwang Il yang dibiarkan hidup. Rupanya pria misterius tadi berencana untuk menjadikan teman Gwang Il sebagai kambing hitam yang akan menerima hukuman menggantikan Gwang Il. Sehingga Jae-hyuk yang menerima informasi tersebut segera menurunkan timnya untuk meringkusnya. Untuk itu, Jae-hyuk pun menemui atasan Yi-do untuk membuat kesepakatan saling menguntungkan. Sehingga diserahkanlah teman Gwang Il beserta bukti-bukti kuat yang membebaskan Gwang Il. 김광일이 죽으라면 죽을 놈들이. 뭐야 이거? Merasa ada yang janggal, Yi-do pun menghadap atasannya. Namun beliau justru meminta agar Yi-do melepaskannya. Tentu saja hal itu memicu Yi-do untuk protes pada atasannya, di mana ia merasa jika semuanya terjadi dengan sangat kebetulan sekali. Yang karena penasaran dengan yang terjadi, Yi-do pun diam-diam meminta bawahannya untuk tetap bergerak dan mencari informasi mengenai Gwang Il. 김광일이 내일 조사 끝내고 검찰에 나서면 기자회견부터 때려버릴 거니까 기자들 부르고. 바로 들어가서 김광일이 조사 마무리하고 있어. Setibanya di rumah, Yi-do menemukan kejanggalan di rumahnya, yang setelah mengambil tongkat bisbol dan masuk ke dalam rumah, ia bertemu dengan Dae-bum yang menjelaskan alasan kedatangannya, di mana ia memberikan sekumpulan bukti untuk membawa Gwang Il ke Korea Utara, yang di situ Dae-bum yakin bahwa apapun yang Yi-do lakukan tidak akan bisa menghukum Gwang Il, karena selain anak orang berpengaruh, Gwang Il juga dilindungi orang berkuasa di berbagai belahan dunia yang melakukan pencucian uang kepada Gwang Il, sehingga apapun kelakuan bejatnya, Gwang Il akan selalu terbebas dari hukuman. Namun setelah ayahnya berkhianat dan dieksekusi pemimpin Korea Utara, membuat Gwang Il tak lagi memiliki perlindungan dari Korea Utara. Dan karena hal itulah, Yi-do diminta untuk menyerahkan Gwang Il kepadanya. Sebab Dae-bum berpendapat bahwa setiap negara pasti akan melindungi Gwang Il terkecuali Korea Utara. 김광일이 그 살인마 새끼 잡으러 이대범이라고. Dan benar saja, Gwang Il akan dibawa oleh Jae-hyuk atas perintah atasan Yi-do sendiri. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berusaha menghentikan para intel tersebut, di mana Gwang Il yang melihat hal itu pun tersenyum puas karena bisa mengadu domba dua instansi sekaligus. Dan tentunya Yi-do yang sedang emosi jiwa langsung mengamuk sejadi-jadinya. 새끼야? 아 웃긴다 기는 뭐해. 새끼가 사람이 죽을 때 무슨 소리 내는 줄 아니? 아, 그 소리 진짜. 젓가락아 씨발아. 어디 능력 되면 한번. Buntut dari kejadian itu membuat Yi-do menjadi viral dan dipanggil oleh atasannya, sehingga beliau memiliki alasan untuk menghentikan penyelidikan dan memberinya hukuman berupa skorsing, di mana Yi-do yang menyesal karena tak mempercayai Dae-bum pun hanya bisa melampiaskan kekesalannya dan tak tahu harus berbuat apa. 원래 잘려야 되는 건데 직위해제로 퉁치자고 결론 낸 거다.
Sementara di rumah aman, Gwang Il nampak bosan saat menunggu utusan CIA yang tak kunjung datang untuk menjemputnya. Namun saat melihat agen wanita masuk ke ruangannya, di saat itulah jiwa psikopat Gwang Il kembali meronta-ronta. Di waktu yang sama, Jae-hyuk sedang berdiskusi dengan atasannya terkait pemindahan Gwang Il ke Amerika, di mana setelah kasus ini selesai, Jae-hyuk akan mendapatkan promosi dan kenaikan jabatan atas kerja kerasnya. Namun hal itu akan sulit terwujud karena ia mendapatkan laporan bahwa Gwang Il melarikan diri setelah menganiaya agen wanita yang bertugas mengawasinya, di mana hal itu bisa terjadi karena agen pria yang bertugas izin wudhu karena mulutnya sudah masam. 제가 잠시 담배 피러 간 사이 개정신이야 이 새끼야! 죄송합니다. Beruntung para intel berhasil menangkap kembali Gwang Il yang belum pergi jauh. Bukannya merasa menyesal, Gwang Il justru malah tersenyum dan tak merasa bersalah sedikit pun. Sehingga Jae-hyuk yang dibuat emosi menghajar psikopat tersebut untuk meluapkan emosinya. Yang di situ Gwang Il tetap tersenyum dan mengatakan kalau dia hanya bersenang-senang dengan si intel wanita. 뭐라고? 이번 여자애? 아이 기때도 그저 재미 좀 봤을 뿐. 개 사이코 새끼야. 진정하십시오. 채워서 꼼짝도 못하게 한쪽 구석에 던져라. Di tempat lain, Yido mendapat panggilan dari Dae-bum yang kembali mengajaknya untuk kerjasama. Namun karena selain sedang diskors, sebentar lagi Gwang Il akan dipindahkan ke Amerika. Yang meskipun demikian, Dae-bum tetap memiliki cara untuk mengulur waktu. Yang dari situ dapat kita ketahui bahwa Gwang Il dan teman-temannya sempat merekam video penyiksaan kejahatan mereka, lalu menjualnya ke dark web untuk membiayai pelarian mereka. Tapi entah kenapa, polisi yang mengusut kasusnya tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut. Padahal jelas-jelas wajah Gwang Il terekam di video tersebut. 재작년 김광일의 패거리들이 서울놈들은 2건의 사건을 저질렀어. 여느 때처럼 놈들은 여자들을 구매하고 죽이면서 도피 자금 때문에 스노프 거기 김광일이 찍혀있어. Karena dirinya masih diskors, Yido pun meminta pada bawahannya untuk mencari video penyiksaan itu dan tak lupa memastikan bahwa muka Gwang Il terekam di videonya. Sehingga dengan begitu, Yido memiliki alasan kuat untuk menangkapnya lagi. 얼굴 확인됩니다. 예. 같이 보실게요. 이번 예배까지 모듈 다 불러. Di waktu yang sama, seorang agen CIA bernama Paul sudah berada di rumah aman. Tapi sebelum membawa Gwang Il ke negaranya, Paul berusaha membujuk Gwang Il untuk membuka mulut, yaitu membocorkan rekening rahasia yang pernah dipegang ayahnya dulu. Namun karena Gwang Il kebal bujuk rayuan, dia malah ngabudah ngalor ngidul di depan Paul. A genius when he was a child. He is very smart up here. I'm smarter than my father. Muak dengan bacotannya, Paul mengerahkan anak buahnya membawa Gwang Il. Belum juga keluar dari sana, Yido dan timnya datang dengan membawa surat penangkapan baru, di mana kali ini ia juga membawa bukti tak terbantahkan, yaitu video penyiksaan yang dilakukan oleh Gwang Il. Setelah memborgolnya, Yido membocorkan investigasinya dan mempermalukan Gwang Il di hadapan semua orang. Yang di situ Yido mengatakan bahwa alasan Gwang Il membunuh para gadis karena titiknya tidak bisa berdiri. Sontak hal tersebut langsung memancing amarah Gwang Il yang berusaha menyerang Yido, namun dengan mudah dilumpuhkannya. 이런 거 아니야? Karena Jae-hyuk membiarkan Yido membawa Gwang Il, Paul yang kecewa padanya pun berkata kalau selama ini Yido telah bekerja sama dengan Dae-bum yang memiliki dendam kesumat kepada Gwang Il. Sebab ternyata Gwang Il pernah berusaha menghabisi Dae-bum dan anak buahnya di Korea Selatan. Namun beruntung bagi Dae-bum karena bisa lolos dari ancaman kematian. Sehingga sejak saat itu ia bertekad untuk menangkap serta membalaskan dendam anak buahnya kepada Gwang Il. While Lee was cracking down on kicked out from the police force and sent to work their asses off. Killed all of Lee's men.
Masalah selalu saja muncul di waktu yang tak tepat, di mana kali ini Yido dilarang masuk meski sudah membawa bukti kuat dan Wang Il ke kantor polisi, di mana komandan polisi memerintahkan agar Yido mengembalikan Wang Il ke pihak CIA karena mereka tak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah ini. 야, 이거 얘기 끝난 거 아니야? 서울 남부 연쇄 살인 사건 맞잖아, 우리가. 아니, 네가 니네 팀이 홍콩 경찰도 가만히 있는 거야. 어떻게든 무조건 잡아오라며. 병신 새끼들아! 이 새끼 Tak ingin menyerah begitu saja, Yido kemudian menghubungi jaksa agar bisa mengadili Wang Il di pengadilan. Namun jaksa tersebut tidak bisa membantu karena ditekan atasannya, sehingga tak ada jalan lain selain menyerahkan Wang Il kepada Jae-hyuk. Dan kemungkinan besar Wang Il akan dihabisi setelah CIA mendapatkan data rekening rahasianya. Yang ketika agen CIA hendak membawa Wang Il, tiba-tiba... 어이, 제이도! Dengan segera Jae-hyuk memerintahkan anak buahnya untuk membawa Yido ke rumah sakit. Sementara ia sendiri mengejar para agen CIA yang sedang membawa Wang Il ke bandara. Tapi tiba-tiba... 오랜만이야, 김광일. Melihat Daebum menangkap Wang Il, Jae-hyuk sempat ingin menghentikannya. Namun ia sadar bahwa hanya Korea Utara lah yang bisa memberikan hukuman setimpal kepada si ontohot Wang Il ini. Yang alhasil, dia pun membiarkan Daebum membawanya pergi. Yido sendiri mengalami koma setelah bersarangnya belasan peluru ke dalam tubuhnya. Sementara Daebum terlihat di sebuah kapal yang membawa Wang Il menuju Korea Utara. Yang di saat ia mengenang para korban kekejaman Wang Il, Daebum dibuat terkejut tatkala mengamati Wang Il mendatanginya sambil membawa senjata. Sehingga... Selang waktu berlalu, akhirnya Daebum mendapatkan informasi dari Paul yang memberitahukan lokasi Wang Il saat ini. Yang dari informasinya tersebut diketahui bahwa Wang Il berhasil membunuh Daebum dan melarikan diri ke Hong Kong, sehingga ia mengejarnya ke sana untuk membalaskan dendam kepada Wang Il, di mana Paul rupanya bermaksud untuk mendapatkan informasi rekening rahasia yang belum ia dapatkan, sehingga ia mengajak Jae-hyuk bekerja sama untuk menangkap Wang Il saat itu juga. Do me this favor, I'll pay you back. I promise. Is to escort The the car, which is part of this one for you. It's a Takara. Tanpa membuang waktu, Jae-hyuk masuk ke dalam apartemen yang menjadi tempat persembunyian Wang Il. Yang di situ kita akan diperlihatkan kebengisan Jae-hyuk yang mampu menghabisi belasan antek Wang Il dengan begitu mudahnya. Setelah menghabisi para penjaga, Jae-hyuk duduk di depan Wang Il dengan tatapan dingin. Dan sebelum memberikan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya, Jae-hyuk memilih untuk menyiksa Wang Il secara perlahan. 이봐라, 박재혁이. 이게 뭐시고? 아프냐고. 내 간다 새끼. Tak tahan dengan rasa sakitnya, Wang Il pun meminta Jae-hyuk untuk berhenti. Bahkan dia berani mengancam akan menghancurkan hidup Jae-hyuk jika terus melakukannya. Namun Jae-hyuk tak gentar karena sudah mengetahui jika ayah Wang Il telah dieksekusi di Korea Utara dan rekening rahasianya sudah dikosongkan oleh Intel Cina. Yang dengan kata lain, Wang Il tidak punya backingan yang akan menyelamatkannya saat ini. Sehingga dengan tegas, Jae-hyuk mengirimkan Wang Il ke neraka saat itu juga.
죽어 이 씨발 새끼야. Paul tak menyangka Jae-hyuk akan menghabisi Gwang Il dengan tangannya. Namun setelah mendengar penjelasan dari Jae-hyuk bahwa rekening rahasia yang dipegang Gwang Il telah dikosongkan oleh pihak Cina, sehingga akan sia-sia apabila Paul menggali informasi dari psikopat gila tersebut. Seriously, how can you not suspect a thing? You deal with your own shit. You guys don't sign my checks. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.